Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Mirae Asset Sekuritas. Ya, IHSG ditutup melemah dan meninggalkan level 6.600. Untuk membahasnya, bagaimana prospeknya hari ini, kita sudah bersama dengan Christine Natasha, analis dari Mirae Asset Sekuritas. Mbak Christine, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa IHSG hari ini ditutup melemah ke 1,18%, meninggalkan level 6.600. Menurut Anda, apa saja sentimen yang bergerak di bursa hari ini? Saya lihat bahwa IHSG hari ini ditutup melemah karena mengikuti indeks saham di Asia pagi ini yang dimana dibuka menurun di tengah kekhawatiran juga karena tekanan dari inflasi yang cukup tinggi, di mana ini akan membuat bank sentral di dunia untuk memutuskan untuk segera mengetatkan kebijakan moneter. Dan juga kita lihat bahwa pemulihan ekonomi dari pandemi akan berjalan lebih lambat, di mana ini juga dilihat dari GDP Amerika Serikat di third quarter 2021, di mana diprediksi melambat. Ini karena ledakan dari penularan varian Delta virus COVID-19 yang terjadi selama bulan Juli sampai dengan September. Selain itu, kita juga melihat bahwa dampak positif dari berbagai bantuan langsung tunai dari pemerintah Amerika Serikat juga mulai menghilang. Momentum apa yang membuat hari ini akhirnya indeks sektor teknologi ini menjadi satu-satunya yang paling mencuat, Mbak Christine? Kalau saya lihat ini karena kalau lihat dari Amerika Serikat, yield surat utang pemerintah Amerika Serikat sedikit menurun menjadi 1,53%, dan kita lihat juga dari result dari saham-saham teknologi juga. Biasanya kalau di cap menurun, saham-saham teknologi lebih menaik gitu. Oke, ada beberapa sektor yang saya lihat di sini melemah begitu ya, indeks misalnya energi, sektor industri, kemudian indeks barang konsumen non skills. Ini kenapa mereka melemah? Kenapa saham-saham ini menjadi yang paling ambles hari ini? Kalau saya lihat sih ini dikarenakan bulan November biasanya juga kalau kita lihat adanya aksi profit taking juga sih. Kalau di kuartal keempat biasanya IHSG itu menguatnya di bulan Oktober dan juga di bulan Desember. Sementara untuk bulan November IHSG cenderung mix, walaupun melemah, koreksinya juga masih wajar karena penguatan di bulan Oktober yang diprediksi lumayan tinggi. Karena hal itu dan kita sudah mau akhir bulan, jadi saham-saham ini juga terkoreksi, dan kita lihat juga dari harga-harga komoditas saat ini juga terlihat menurun, dan kita lihat harga komoditas menurun setelah pemerintah Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa peningkatan mingguan lebih besar untuk perkiraan persediaan atau inventory dari minyak mentah di Amerika Serikat, sehingga harga minyak mentah WTI pun menurun cukup dalam sebesar 3,1% menjadi 82,06 US dollar per barel. Dan juga dari berita dari China, di mana China akan membatasi harga batu bara, di mana ini juga memicu aksi jual untuk seluruh komoditas. Dan juga kalau kita lihat dari laporan terakhir, NRDC bertujuan untuk menetapkan harga batubara di sekitaran 5.500 NAR atau Net Calorific Value, di mana langkah otoritas China ini untuk mengendalikan harga spot, dan ini membebani pasar futures daripada batubara. Jadi pada hari ini kita lihat energi sektor juga terkoreksi cukup dalam, ya, bahkan paling dalam gitu untuk hari ini. Oke, untuk mengawali November misalnya, ini apa rekomendasi Anda? Apakah kita harus hold atau trading jangka pendek, atau seperti apa rekomendasinya, khususnya misalnya untuk skala retail sendiri, Mbak Christine? Kalau saya lihat sih untuk bulan November itu sebaiknya buy on weakness, karena memang biasanya tuh bulan November, kalau kita lihat tahun lalu juga kelihatan bahwa November IHSG cenderung bergerak mix dan melemah gitu ya. Walaupun melemah, koreksinya juga masih wajar kalau menurut saya, karena penguatan di bulan Oktober yang cukup signifikan gitu. Jadi bulan ini kan udah naik cukup banyak nih, udah sampai 6.600-an. Dan jadi karena ada koreksi sehat di bulan November, sebaiknya untuk para investor lebih baik untuk
wait and see dulu atau buy on weakness kalau yang memiliki cash cukup banyak. Gitu. Baik. Karena kalau kita lihat nanti adanya window dressing di bulan Desember, pastinya IHSG akan terdorong lebih tinggi dan juga nanti juga di-continue dengan Januari effect gitu. Oke. Nah, untuk saham-saham rekomendasi big cap sendiri seperti apa untuk November ini? Apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk saham-saham big caps? Kemudian ada yang menarik juga soal saham semen ini dan juga pengaruh untuk harga komoditasnya seperti apa, Mbak Christine? Untuk saham-saham big cap kita masih menyukai banks ya, jadi terutama untuk BBRI, BPCA, BBNI kita masih suka untuk saham-saham big cap-nya. Kalau untuk saham semen, kalau kita lihat memang dengan kenaikan global coal price ini menjadi negatif sentimen ya untuk terutama untuk perusahaan INTP dan SMGR sehingga karena marginnya dapat menurun. Walaupun kita masih expect bahwa company-company ini masih bakal dapat memitigasi kenaikan dari coal price dengan melakukan banyak cost efficiency gitu. Jadi karena hanya sentimen yang negatif, kita melihat bahwa valuasi dari saham-saham semen juga saat ini cukup menarik. Dan biasanya saham-saham semen juga akan naik di second half mengikuti sentimen positif dari saham-saham konstruksi karena proyek-proyek pemerintah yang berjalan lebih cepat di second half. Baik. Oke, untuk minggu ini atau sampai menutup minggu ini, paling tidak esok, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk investor? Kita melihat bahwa investor pastinya masih akan nantikan rilis data dari tenaga kerja Amerika Serikat, di mana initial jobless claim diprediksi akan mencapai 289.000 untuk minggu yang berakhir di 23 Oktober, di mana hal ini lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi harap lebih berhati-hati, tapi saya menyarankan untuk buy on weakness untuk beberapa saham ini seperti MNCN, MPPA, Bank, SMBR, dan juga SCMA. Oke, untuk esok seperti apa level IHSG? Apakah IHSG akan berhasil rebound atau malah akan tetap memerah? Mbak Christine, prediksi untuk level support dan resistannya berapa kira-kira? Untuk esok hari saya melihat IHSG karena telah break di support levelnya itu di 6.585, maka indeks berpeluang untuk membentuk double top dalam jangka pendeknya dan menuju ke level 6.476 gitu. Jadi untuk saat ini saya melihat besok ada kecenderungan untuk bergerak mix dan cenderung di zona merah. Baik, terima kasih Mbak Christine untuk waktu dan juga analisa Anda bersama kami dalam Closing Market.